Caringin beriman, bersih, indah, dan nyaman. Caringin beriman, bersih, indah, dan Untuk nyaman. menyatukan semua layanan di Kecamatan Caringin dalam satu tempat, yaitu di kantor Kecamatan Caringin. Tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan, mendekatkan layanan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Adapun ruang lingkup pelayanan yaitu yang pertama paten kecamatan sebagaimana kewenangan yang telah dilimpahkan kepada camat, antara lain untuk layanan administrasi kependudukan, layanan administrasi pertanahan, pemberian surat keterangan, rekomendasi, dan lain sebagainya. Yang kedua UPTD Daltuk dan KB, yaitu berupa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana. Yang kedua Puskesmas, layanan yang diberikan yaitu konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan, pelayanan surat keterangan sehat, cek untuk tensi darah, cek gula darah, dan pemeriksaan sederhana lainnya. Untuk BPP yaitu informasi data pertanian, pembelajaran pertanian, konsultasi agrobisnis, pengembangan jejaring dan kemitraan, gerakan pembangunan pertanian. Layanan di KUA yaitu yang pertama pelayanan nikah dan rujuk, pelayanan kewakafan dan kemasjidan, selanjutnya pelayanan umum lainnya yang berhubungan dengan nikah. Yang kelima kepolisian yaitu pelayanan pembuatan SKCK dan juga surat kehilangan yang diberikan kepada masyarakat. Yang keenam layanan koramil yaitu konsultasi dan informasi terkait dengan TNI. Selanjutnya informasi pendaftaran calon bintara, tamtama, dan akademi militer. Selanjutnya kita satukan juga dengan klinik desa yaitu sebagai ruang edukasi desa, konsultasi, koordinasi, informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya tambahan yang kita berikan layanan di ruang lingkup paten ini yaitu adanya aktivitas perbankan ataupun PPOB, Payment Point Online Bank, untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembayaran tagihan BDAM, dan pembayaran elektronik lainnya. Ini sudah dapat dilakukan di paten kecamatan. Selanjutnya pembiayaan biaya dalam rangka penataan geraha pelayanan publik ini berasal dari semua swadaya lingkup UPTD yang ada di wilayah Kecamatan Caringin, Forkopimcam, KUA, dan para kepala desa. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder di wilayah Kecamatan Caringin ini yang telah membantu terlaksananya penataan geraha pelayanan publik. Mall ini pun harus bisa diakses, tidak harus datang ke tempat layanan ini, tapi bisa dilakukan dari rumah. Ini yang kita harapkan ke depan. Dan di 2022 ini harus seluruh persoalan kemasyarakatan tidak ada masalah hambatan. Nah, untuk itu tentunya kita semua harus siap-siap ya, meyakinkan perjalanan informasi teknologi ini kepada layanan yang diharapkan oleh masyarakat secara baik. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas, tidak usah datang atau buru-buru atau datang ke rumah sakit buru-buru daftar, tapi cukup saja dari rumah mau akses. Bapak Ibu mau berobat ke dokter siapa, nanti urutannya jam berapa harus datang. Itu tidak usah saya lihat di Sekarwangi itu jam 6 pagi sudah datang untuk dilayani, padahal dokternya datang jam 10 udah belum. Itu hesek. Nanti itu kalau daftar ke rumah sakit, berarti si operator yang meyakini daftaran Bapak Ibu itu melihat itu kehadiran dokternya sudah ada atau tidak. Bapak Ibu tidak harus nunggu lama. Nah ini tentunya harus kita yakini bersama. Yang pekerjaan ini tidak mudah, butuh
komunikasi dan kerjasama yang sangat luar biasa nantinya. Untuk itu perlu SDM di desa maupun di kecamatan dimulai dari hari ini untuk disiapkan. Jadi kalau di Caringin ini ada desa Cidengkol yang sudah menjadi desa digital dan tentunya ada sumber daya manusia yang bisa kita andalkan di sana. Kiraku hariku nasional dipakai hariku Caringin tentunya. Ini satu yang perlu diyakini. Jadi dengan adanya desa digital di Cijengkol, Caringin itu harus menjadi kecamatan yang paling depan, menjadi kecamatan digital. Itu yang tentunya lanjutan dari jawaban mall layanan ini, sehingga publik merasakan dari manfaat keberadaan pemerintah, tidak mempersulit tapi mempermudah. Ini barangkali perlu saya tekankan. Jadi kondisi hal yang tentunya oleh kita semua harus menjadi pemikiran, seperti Rasul menggambarkan kepada kita bahwa anak kita harus dididik sesuai dengan zamannya. Mendidik anak sesuai zamannya saja tidak cukup hanya dengan mengetahui ilmu-ilmu yang bersifat duniawi juga, tapi ilmu yang menyangkut juga masalah akhirat pun harus diyakini kepada anak-anak kita ini supaya balance, supaya tidak lupa pada akar rumput kehidupan manusia itu sendiri. Karena kenapa, Bapak Ibu sekalian? Contohnya saja, dengan sebaran virus COVID-19 hari ini yang mutasinya terus berlanjut, ini perlu satu keyakinan bagi kita semua. Saya mempergunakan masker, tentunya bukan saya takut oleh virus, tapi yang saya takutkan saya mendolimi Bapak Ibu sekalian, ditakutkan saya membawa virus itu. Jadi kalau masker ini bisa menahan ketika saya ngobrol dengan Bapak Ibu sekalian, supaya dropletnya itu tidak nyampe. Biasanya kan kalau kita ngobrol berhadap-hadapan, itu sok cat cerot ke tubuhnya keluar. Nah itulah yang banyak akan sangat mempengaruhi percepatan. Karena jarak 1 meter itulah yang sangat riskan. Jadi diusahakan, tapi memang susah juga, apalagi dengan orang-orang tua kita, jarak ngobrol 2 meter, jarak borowok tentunya, apalagi pakai masker. Tapi ini tantangan. Jadi bagaimana protokol kesehatan ini harus kita jaga, karena sudah 2 tahun saya sebagai ketua KPA itu Komisi Penanggulangan AIDS, Bapak Ibu sekalian. Para penderita AIDS, para HIV/AIDS itu, imunitas tubuhnya itu hampir setengahnya dibandingkan dengan kita yang sehat, yang normal. Tetapi Bapak Ibu bisa mendengar atau bisa melihat, penderita AIDS itu tidak pernah ada yang meninggal gara-gara virus COVID-19. Itu yang perlu dipelajari oleh kita bersama selama ini. Jadi kalau di Jakarta kalau lihat bis kota itu, sesama bis kota dilarang saling mendahului itu. Jadi virus oke sarua dia nanti dilarang saling mendahului. Nah, tetapi hari ini Bapak Ibu sekalian, dengan munculnya virus B11529 yang datang dari Afrika Selatan, ini berubah sudut pandang kita tentang para penderita HIV/AIDS dan virus COVID-19. Ternyata hari ini ada virus yang bermutasi dan bersinergi. Jadi disebut sekarang itu Omicron. Omicron itu dari pengembangan B11529 tadi. Virus HIV/AIDS bermutasi sama berbarengan dengan virus COVID-19. Sehingga kita tidak tahu nanti di tahun 2022 dampaknya seperti apa. Karena kemarin saya tidak pernah mendapat laporan para penderita HIV itu meninggal gara-gara virus corona ini. Nah, saya tidak tahu dari 2022. Mari ini menjadi catatan untuk kita semua. Sehingga kalau di Caringin nanti ada catatan-catatan para penderita HIV/AIDS, bukan harus kita hindari, bukan harus kita yakini, tapi bagaimana mengajak mereka untuk sama-sama menjaga kondisi lingkungan yang dia yakini. Nah, lewat
komunikasi digital atau lewat komunikasi masyarakat yang intens secara baik ini bisa dilakukan tanpa harus kita bertemu bersinggungan seperti hari ini kondisi launching. Kabupaten Sukabumi bersyukur walaupun tertatih-tatih hari ini capaiannya hampir 61, sekian persen. Desember ini harus kita 70% Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita menekankan pada posisi 70% untuk immunity masyarakat, terutama di Kabupaten Sukabumi? Bagi saya sebetulnya upaya dan semua dengan teman-teman sudah optimal dari TNI, Polri sudah begitu hebatnya para camat, para kades. Tetapi capaian 70% ini kalau tidak tercapai, ini akan berdampak kepada bantuan pusat karena 80% APBD kita ini adalah bantuan pusat. Ini yang perlu dicermati oleh kita adalah kalau 70% ini tidak tercapai berarti ada pasti bantuan pusat yang dipotong itu. Salah satunya sudah terlihat hari ini adalah bantuan untuk desa. Jadi kalau orang-orang desa katanya mau demo ke Jakarta menuntut anggaran, kepala desa ini adalah perangkat pemerintah terdepan. Kenapa kades demo pemerintah, itu yang saya harus ingatkan. Nah ini yang perlu saudara-saudara yakini karena anggaran ini paciwit-ciwit lutu. Dampak pandemi itu sangat mempengaruhi karena semakin panjang dampak ini APBD kita pun akan terganggu karena PAD pun terganggu. Karena kinerja secara ekonomi, pemberdayaan ekonomi pun tidak berjalan secara maksimal. Gambaran seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjadikan satu pelayanan publik ini semakin kreatif, aktif, inovatif, dan memperjelas jalinan kerjasama supaya kita bisa menjawab persoalan-persoalan tadi. Karena kalau ini kita upaya kita bagaimana secara baik, Pak Kapolda ketika ketemu dengan terakhir Pak Bima Pangdam, Pak Bupati mungkin tidak akan bisa dipecat karena dipilih rakyat. Tapi yang kasihan Pak Dandim zaman Pak Kapolres dan jajaran yang kedua pasti Pak Kapolsek, Pak Danramil akan kena persoalan dengan target-target tadi. Karena mereka juga dituntut untuk daerah membantu pemerintahan pemerintah secara baik. Nah itulah pokoknya dari silaturahmi sinergitas dari percepatan vaksin ini banyak sekali mempengaruhi kepada pemberdayaan lanjutan. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana tidak lanjut dari kesinambungan dan kondisi pemberdayaan tadi, kembali bagaimana peran kepala desa. Bapak Presiden berharap pertumbuhan ekonomi itu ada di desa dengan cepat. Apapun yang menjadi potensi harus betul-betul didorong menjadi sumber pendapatan daerah. Sehingga kalau desa maju, insya Allah kecamatan pun maju dan kabupaten pun maju. Terbalik kalau kabupaten yang maju, belum tentu kecamatan dan desa itu akan maju. Itu Bapak Ibu sekalian. Inilah barangkali peran kepala desa yang dituntut memahami teknologi, memahami sosial kultur, dan juga tentunya budaya di wilayah Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bank Pelayanan Publik atau Geraha Pelayanan Publik Kecamatan Caringin, di mana mengintegrasikan semua layanan yang menjadi kewenangan instansi unit dan jadi kecamatan ini betul-betul harus bisa meyakinkan tadi. Jangan sampai nanti misalnya ketika warga masyarakat ini akan divaksin, KTP-nya tidak, NIK-nya tidak terdata secara baik. Secepatnya dilakukan karena dampak dari NIK tidak baik pun itu akan berjalan kepada persoalan-persoalan bantuan sosial maupun pada posisi pekerjaan dari orang tersebut. Jangan sampai nanti KTP yang NIK-nya double atau NIK-nya yang tidak terakses itu dikembalikan lagi, tapi harus secepatnya dibenarkan dulu, diperbaiki dulu
supaya warga kita tidak menjadi yakin kesulitan dalam perjalanan. Mall inilah yang bisa menjawab kondisi-kondisi tadi. Kemudian tentunya keberadaan mall pun harus bisa dipelihara juga oleh masyarakat, karena ini uang rakyat, bukan uang Pak Camat. Jadi kalau masyarakat tidak merasa memiliki juga sayang. Anggaran-anggaran yang selama ini kita pikirkan hampir 40% APBD Kabupaten Sukabumi ini hilang, Pak Ibu. Makanya bantuan-bantuan madrasah, bantuan pembangunan pesantren, pembangunan masjid ini terganggu. Demo-demo itu kan larinya akhirnya duitnya di dahar bupati di Kamanakeun. Padahal seperti itu tadi. Mempertanyakan, contoh saja Rutilahu, Bapak Ibu. Kabupaten Sukabumi menganggarkan Rutilahu itu 1.500 lebih untuk seluruh kecamatan. Dengan adanya COVID kita hanya bisa di angka 500 lebih. Jadi hampir 30% sisanya ini. Tapi kita beruntung provinsi menambah bantuan Rutilahu untuk Kabupaten Sukabumi itu pun dengan olok gubernur. Jadi pada akhir tahun ini kita percepatan dapat 856 Rutilahu untuk mengganti kekosongan yang dimiliki oleh APBD 2. Ini gambaran Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Saya harus menyampaikan Rutilahu, takut nanti Pak Kades dibully. Kamanakeun cenah Pak Kades, kemarin dijanjikan 40, ini nolongan opat cenah. Seperti itu. Jadi kalau meyakini untuk hari ini Pak Camat banyak yang hadir juga, Pak Kades hari ini juga. Tidak usah Kades ini demo-demoan, tapi pertanyakan saja langsung, enggak punya kelembagaan, ada Abdesi, ada Parade Nusantara, ada yang lain juga, silakan, karena wadah inilah yang bisa menjembatani komunikasi tadi. Jadi abri-abri ke Jakarta rek ribu karunya SPA duit tadi pakai Rutilahu. Ya, saya titip betul itu, karena saya mendengar bahwa para kepala desa akan demo ke Jakarta untuk menuntut Kepres berapa? 104. Saya juga selewat aja kemarin Pak, izin mau demo, naon dah demo ke Jakarta dari Bintang dulu, itu ya Pak Ibu. Jadi ke depan tentunya, jadi layanan-layanan ini bisa diyakini dan dicermati secara baik. Mari terintegrasi antara layanan di Polri juga bisa untuk SKCK sangat luar biasa. Dan mall layanan terpadu pun di kabupaten nanti di dalamnya pun sama dengan pengurusan SIM, pengurusan SKCK dari kantor mall di kabupaten itu akan terintegrasi seluruh layanan masyarakat, baik perbankan, apapun semua ada di satu atap, sehingga masyarakat tidak pusing lagi. Jadi kalau hari ini ada dinas perizinan satu pintu terpadu, ini masih belum yakin karena satu pintunya masih banyak jendela, masih banyak ruang yang masih menyulitkan masyarakat. Ini yang harus kita yakini ke depan, terutama juga bagaimana harapan Bapak Ibu sekalian ketika berharap bahwa pemerintah bisa memberikan kemudahan, ini yang akan kita jawab. Doakan saja semua, berikan Pak Kades berikan kesehatan, Pak Camat diberikan kesehatan, saya sendiri diberikan kesehatan, sehingga semua program ini tentunya semua adalah untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya tentunya menitip pesan yang terakhir. Kondisi di akhir tahun ini, mohon warga Caringin kalau mau piknik lah di Caringin gitu. Pasir datar mangga lah. Karena kalau Bapak Ibu nanti piknik ke Pelabuhan Ratu bisa dibalikkan deui. Panas terus nimbul ke sana ya. Nah itu titip Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil supaya beban Pelabuhan Ratu, Geopark bukan tidak boleh ke sana, silakan kalau urusan keluarga.
Tapi kalau urusan nanti piknik pakai bak terbuka, saya kadang-kadang suka sedih, suka meneteskan air mata. Mereka berangkat jam 2 pagi, hayang ningali laut. Pas rek di balik deui, akhirnya barang lateran nanti di kebun karet, di kebun sawit. Kan sedih juga kalau melihat seperti itu ya. Apalagi biayanya itu sudah diperlukan lama. Jadi inilah gambaran bagaimana kondisi COVID ini. Mudah-mudahan kita sama-sama masa berdoa terus-menerus virus ini tidak hilang dari negeri ini. Tapi yang satu keyakinan ikhtiar kita adalah bagaimana menjaga sebaran untuk tidak masuk ke Kabupaten Sukabumi. Terutama Caringin ini banyak orang Jakarta nanti yang libur. Hormati secara baik Bapak Ibu, warga Jakarta, warga Bekasi, warga Bogor, dicek dulu sudah punya vaksin belum. Minimal dengan 2 kali vaksin itu, walaupun tidak yakin dengan 2 vaksin itu tidak terkena. Saya 2 kali vaksin masih kena Pak Ibu, karena ya tadi saya berhubungan dengan masyarakat. Kadang-kadang kan ibu-ibu mah Pak dipoto bareng cabut atau Pak cara masker supaya kenang-kenangan. Nah itulah yang bawa penyakitnya. Ketika dibuka masker, bersinggungan, ada di antara mereka baru pulang dari Jakarta atau dari mana-mana. Termasuk mungkin hari ini juga istri saya kena demam tiba-tiba panas. Karena setelah bintek dari Jakarta, dari Bidara, pulang langsung sakit. Akhirnya dia tidak mau ketemu dengan cucunya. Karena takut bahwa ada sebaran yang tidak diketahui dari Jakarta di bawah. Karena keyakinan seperti ini harus juga dimiliki oleh kita semua apabila ada warga luar yang masuk ke wilayah kita. Saya titip betul itu Bapak Ibu sekalian, karena kalau sudah terkonfirmasi satu saja, berarti kita harus men-tracer 25 warga di seputaran tempat itu. Pekerjaan yang tidak mudah. Kadang-kadang kan juga warga itu tidak mau terbuka, seperti kasus HIPA itu tidak mau terbuka. Ini yang menjadi masalah. Nah, barangkali itu saya titip Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi kita semua dan virus ini segera hilang dari muka bumi Indonesia. Baik, dan selanjutnya juga akan dilaksanakan penandatanganan kesepahaman pelayanan Sampurasun. Kami Dari Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Sukabumi, selamat atas dilaunchingnya Geraha Publik di Kecamatan Caringin. semoga masyarakat semakin terbantu dengan adanya akses pelayanan publik. Pada khususnya Kecamatan Caringin yang telah berhasil launching Geraha Pelayanan Publik. Mudah-mudahan dengan adanya gebrakan ini bisa memperlancar ya layanan masyarakat khususnya dalam pelayanan umum, di mana ini terpadu dari mulai puskesmas, kemudian polsek, kemudian koramil, semuanya terpadu jadi satu di kecamatan. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Pak Camat Caringin yang sudah membuat terobosan melalui Geraha Pelayanan Publik, di mana geraha ini akan memberikan kemudahan, kedekatan pelayanan kepada masyarakat, dan ini tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ingin beriman. Caringin beriman, bersih, indah, dan nyaman. Audas.